Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man sara ala nahjihi wa ahya sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia, limpahan nikmat, nikmatul iman wal Islam, nikmatul hidayah wat taufiq, sehingga pada waktu yang mulia dan di tempat yang mulia ini kita masih diberi Allah kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sanak kerabat, para sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di waktu dan tempat yang mulia ini dan orang-orang yang kita cintai kelak akan dikumpulkan bersama beliau di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di awal khutbah ini khatib tidak lupa untuk menyambung lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wasiat ilahi, wasiat yang Allah Subhanahu wa taala juga telah sampaikan kepada umat-umat sebelum kita, dan Allah menekankan wasiat ini untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan, telah kami perintahkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian dan kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Untuk itu hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan dilandasi rasa khasyah, rasa takut kita, mahabbah, rasa cinta kita dan ta'zim, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah menjelaskan perihal takwa dengan kalimat yang sangat indah. At-taqwa huwal khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Di mana beliau mengatakan bahwa takwa adalah al khaufu minal jalil, rasa takut kita kepada Allah, zat yang maha mulia, wal amal bit tanzil, dan mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada utusannya berupa Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal qanaa'ah bil qalil, dan sikap rasa cukup kita
atas karunia nikmat yang telah Allah berikan walaupun sedikit. Wal isti'dad liyaumir rahil, dan senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi saat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang pernah kita lakukan selama kita hidup. Dalam suatu kesempatan, Imam Ali bin Abi Thalib juga pernah berjalan bersama rombongan sahabatnya. Sampailah mereka di suatu pekuburan kaum muslimin. Beliau berhenti dan rombongannya pun ikut berhenti. Lalu beliau berseru dengan suara yang lantang, "Ya ahlal qubur, inna amwalakum qad kusimat, wa buyutakum qad sukinat, wa azwajakum qad zuwijat. Hadza khabaru ma indana, fama khabaru ma indakum." Ya ahlal qubur, beliau berseru, sesungguhnya inna amwalakum qad kusimat, sesungguhnya harta-harta kalian sudah dibagi-bagikan. Wa buyutakum qad sukinat, dan rumah tempat tinggal kalian sudah didiami orang lain. Wa azwajakum qad nukihat, dan istri-istri kalian, pasangan hidup kalian sudah dinikahi orang lain kembali. Hadza khabaru ma indana, inilah kabar dari kami untuk kalian. Fama khabaru ma indakum, lantas apa kabar dari engkau untuk kami? Lantas beliau terdiam sejenak dan berkata kepada para sahabatnya, "Lau adzinallahu lahum ayyantiqu," seandainya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ahli kubur ini untuk berbicara kepada kalian, niscaya mereka akan mengatakan, laqalu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mereka niscaya akan mengatakan kepada kalian, ambillah bekal, siapkanlah bekal kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah percakapan yang indah dan syarat akan makna tentang takwa, pernah terjadi antara dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyiduna Umar bin Khattab pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab tentang perihal takwa. Apa itu takwa? Sahabat Ubay menjawab dengan berbalik bertanya, "Amma salakta tariqan dha syauqin ya Umar?" Bukankah engkau wahai Umar pernah berjalan di satu jalan yang penuh dengan onak dan duri? Sahabat Umar menjawab, "Benar, aku pernah." Lalu sahabat Ubay mengatakan, "Fama fa'alta?" Lalu apa yang engkau lakukan wahai Umar? Sahabat Umar menjawab, "Syammartu wajtahattu." Maka aku bersungguh-sungguh dan sangat hati-hati melewati jalan itu. Lalu percakapan ini ditutup oleh sahabat Ubay bin Ka'ab dengan mengatakan, "Fadzalika taqwa." Itulah hakikat takwa, yaitu kehati-hatian kita dalam menjalani hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, makna takwa yang ada di dalam percakapan inilah yang pernah dituangkan oleh seorang penyair sekaligus seorang khalifah dari Bani Abbasiyah. Dia adalah Abul Abbas Abdullah ibn al-Mu'tas billah, di mana dia mengatakan dalam syair-syair bait-bait syairnya, "Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa, wasna kamashin faqa ardi syauqi yahdhar ma yara, la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Khallidz dzunub saghiraha wa kabiraha, jauhilah oleh kamu, oleh kalian dosa kecil maupun besar. Zakat tuqa, itulah sesungguhnya takwa.
wasna kamashin faqa ardi syaukin, dan bersikaplah dalam hidup ini seperti orang yang berjalan di atas muka bumi yang penuh dengan onak dan duri. Yahdhar ma yara, maka dia akan selalu berhati-hati pada setiap apa yang dilihatnya. La tahqiranna saghiratan, jangan engkau remehkan kecilnya dosa. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung yang terlihat menjulang tinggi hakikatnya adalah tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, banyak karunia, banyak anugerah yang Allah sembunyikan di balik ketakwaan bagi hambanya. Dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini sering kita dengar, tapi ingatlah bahwa ini adalah janji Allah bagi hambanya yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa, niscaya Allah akan memberikan solusi, jalan keluar untuk setiap problem, masalah yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Tidak hanya itu, Allah melengkapi dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lafaz haitsu dalam bahasa Arab itu merupakan zarf yang bersifat am, keterangan yang bersifat am yang mencakup waktu, tempat, dan keadaan. Ini berarti bahwa apabila seorang hamba bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikannya rezeki dari arah tempat, dari cara, dan dalam keadaan yang tidak pernah diduga-duga dan disangka oleh hamba tersebut. Dan di ayat keempatnya masih dalam surah At-Talaq, kembali Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji akan selalu mengiringi langkahnya dengan kemudahan-kemudahan dalam segala urusan yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Dan di ayat kelimanya masih dalam surat At-Talaq, kembali Allah berfirman, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menutupi, menghapus kesalahan-kesalahannya, menutupi aib hambanya, wa yu'zim lahu ajra, dan akan memberikan dan melipat gandakan pahalanya berupa surga yang penuh kenikmatan kelak di hari akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kehidupan masyarakat, penduduk suatu negeri, Allah menjadikan keimanan dan ketakwaan menjadi asbab utama turunnya keberkahan dalam hidup suatu masyarakat atau suatu penduduk negeri. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakat minas sama'i wal ard. Seandainya saja penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna, maka pasti akan kami buka barakat, pintu-pintu keberkahan. Di sini disebutkan barakat dalam bentuk jamaah. Ini berarti barakah yang datang silih berganti tiada hentinya terhadap masyarakat itu, terhadap penduduk negeri itu yang beriman dan bertakwa. Minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Kalaulah langit sering diibaratkan dalam suatu keluarga, ibarat langit itu sebagai ayah yang melindungi dan bumi sebagai ibu yang mengayomi. Begitu sempurnanya tatkala seorang ayah bertanggung jawab dan melindungi keluarganya, dan ibu yang tinggal di rumah mengayomi anggota keluarganya. Dan itulah anugerah yang sempurna yang Allah berikan kepada suatu penduduk negeri atau masyarakat tatkala dia berpegang teguh kepada iman dan takwanya. Inilah wasiat abadi yang harus disampaikan di setiap khutbah Jumat untuk menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke rumah, sebagai nafkah ruhaniyah untuk keluarga kita. Kita sampaikan
wasiat takwa ini kepada istri dan anak-anak kita di rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita, memberikan kita kemampuan furqan, kemampuan untuk membedakan, memilah antara yang hak dan yang batil. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-Nya, hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Yaqulullahu ta'ala wa qawluhu haqqun mubin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.